Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Situadi. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes dan saya bekerja di instansi SD Kabupaten 03. Hari ini saya akan melaksanakan dialog pasca observasi bersama rekan sejawat, dan kebetulan hari ini didampingi oleh pengajar praktek Ibu Sri MPD dan rekan sejawat saya Ibu Mafiro Hesbudo. Di tujuan percakapan kita hari ini itu sebagai referensi kita untuk pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin di kelas bersama saya dan Bu Mafiro, dan anak-anak juga menghadapi pelaksanaan observasi itu karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Mafiro melakukan kegiatan pembelajaran agar bisa lebih siap lagi dalam pembelajaran bersama. Tentunya ini juga akan meningkatkan kepercayaan diri bagi Bu Mafiro yang nantinya akan mengajar. Jadi Bu Mafiro akan lebih siap dari pembelajaran. Sebelum saya melaksanakan percakapan terhadap Bu Mafiro, saya ingin membacakan dulu kemarin hasil dari observasi yang telah saya lakukan terhadap Bu Mafiro di kelas. Yang pertama itu adalah keaktifan siswa. Tentang keaktifan siswa, pengamatan saya, siswa sudah sangat aktif sekali dan sangat antusias sekali terhadap pembelajaran yang telah Bu Mafiro lakukan dan yang diterangkan oleh Bu Mafiro itu siswa mampu melaksanakan dengan sangat baik. Jadi kemarin Bu Mafiro sudah menerangkan tentang itu siswa sudah sangat antusias sekali, apalagi dengan alat peragam yang sudah disiapkan. Terus yang kedua, dari tujuan pembelajaran, catatan pengamatan saya, Bu Mafiro sudah menerangkan sifat-sifat cahaya kepada siswa dengan sangat baik dan mempersiapkan alat peragamnya juga sudah sangat baik. Media ajar juga Bu Mafiro bisa menggunakan, kemarin ada proyektor, ada video-video yang ditayangkan di depan itu, jadi siswa tertarik untuk mengamati proses pembelajaran yang Bu Mafiro sajikan. Yang ketiga, metode pembelajaran. Dari metode pembelajaran yang saya amati itu Bu Mafiro telah kemarin mendiskusikan sifat-sifat cahaya dan dibagi menjadi beberapa kelompok itu. Kemarin dibagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan sifat-sifat cahaya itu. Jadi setiap kelompok itu mempunyai pandangan sendiri-sendiri itu tentang sifat-sifat cahaya itu. Jadi setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Terus yang keempat, tentang manajemen kelas. Menurut pengamatan saya, Bu Mafiro sudah sangat menguasai sekali kemarin untuk manajemen kelasnya, sehingga para siswa mampu menerima materi dengan baik. Jadi siswa sudah sangat menerima sekali. Terus Bu Mafiro juga memberikan pertanyaan tematik tentang sifat-sifat cahaya, dan akhirnya siswa itu bisa memberikan sebuah jawaban dan ide-ide tentang sifat-sifat cahaya itu. Jadi, mungkin dari catatan pengamatan observasi kemarin itu yang sanggup saya amati dari pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh Bu Mafiro. Baik Ibu Mafiro, dari observasi kemarin ada beberapa catatan setelah melakukan observasi. Jadi saya hari ini akan melaksanakan pasca observasi setelah observasi kemarin gitu. Yang pertama itu, bagaimana perasaan Ibu Mafiro setelah melaksanakan observasi akademik kemarin? Perasaan saya sangat senang dan sangat lega karena siswa itu
antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemungkinan ini hal yang baru bagi siswa karena banyak alat peraga dan video-video yang menarik. Jadi berbeda dengan biasa-biasanya. Berarti ini hal baru itu bagi siswa karena memang Buma Viro menyajikan alat peraga dan media pembelajaran yang bagi mereka itu menarik gitu. Ya. Gitu. Yang kedua, bagaimana kesan ibu setelah menyajikan pembelajaran? Setelah menyajikan pelajaran ini, saya pesan pada siswa ya Pak ya. Pesan saya itu sangat senang Pak dan sangat memuaskan. Memuaskan di sini anak bisa menyebutkan sifat-sifat sahaya baik secara kelompok maupun secara individu dengan menggunakan alat peraga. Berarti sangat senang dan sangat memuaskan karena siswa bisa menjelaskan sifat-sifat sahaya. Sangat bagus sekali. Dan yang ketiga Ibu, menurut Buma Viro, apakah pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana yang Buma Viro buat? Alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana yang saya buat. Tapi hanya ada kendala pada anak mengenai pengaturan siswa. Pada waktu anak mau mengambil buku untuk dibaca, masih ada anak yang berebut Pak. Pada literasi itu kan siswa suruh mengambil buku satu-satu. Tapi karena kemudian judul dari mereka itu inginnya ini, kemudian yang di situ aja yang saya bisa mendapatkan ada. Tapi masih ada kendala gitu. Mungkin kendalanya itu hanya penguasaan siswa gitu, karena siswa itu tadi berebut buku karena memang buku itu sebagai alat menunjang pembelajaran gitu. Jadi nanti Buma Viro ke depan bisa lebih menyiapkan lagi mungkin, jadi nanti siswa tidak berebut buku untuk diambil. Ya baik Bu, yang berikutnya kalau secara keseluruhan gitu, dari kegiatan awal terus kegiatan inti dan sampai kegiatan akhir itu apakah sudah berjalan sesuai yang direncanakan? Sudah sesuai dengan yang saya rencanakan Mas Bang. Berarti sudah sesuai dengan alurnya ya. Terus berikutnya Bu, mungkin boleh Buma Viro ceritakan hal-hal yang memuaskan dan yang belum memuaskan perihal pembelajaran yang dilakukan. Yang memuaskan itu dengan menggunakan alat peraga dan menggunakan video dan juga anak secara kelompok mengadakan percobaan siswa bisa menyebutkan sifat-sifat sahaya. Itu ya sangat memuaskan sekali. Anak bisa senang gitu. Langsung terlibat dan langsung membacakan, bisa langsung menyebutkan sendiri. Sedangkan yang tidak memuaskan itu masih ada di dalam satu kelompok itu Pak. Biarpun sudah dikelompok-kelompokkan, masih ada beberapa anak yang tidak mau mengerjakan, tidak aktif gitu ya, mungkin gitu, ada. atau masa bodoh dengan kelompoknya gitu. Iya masih ada itu. Jadi ada anak yang kurang aktif ya. Baik Bu, menurut Buma Viro gitu, kalau dipresentasikan dari angka presentasi itu berapa ketercapaian dalam proses observasi yang dilakukan kemarin? 80%. Karena Viro bisa menyebutkan ya, karena masih ada anak yang belum bisa membaca Pak. Membacanya itu masih secara diajar
belum lancar gitu. Ya, masih ada. Bisa membaca tapi belum lancar. Tapi dia masih belum lancar kan, berarti kan kalau dalam satu kelompok untuk menulisnya secara lancar belum bisa. Itu kendala saya itu masih ada. Begitu. Terus kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa itu dalam pembelajaran kemarin? Mungkin Bu Viro punya pengamatan atau pandangan gitu, itu kesulitan siswa dalam pembelajaran. Ya, kesulitan siswa itu di dalam pembelajaran kemarin, siswa ada yang belum menguasai, jadi siswa susah untuk mencerna dari pembelajaran sifat-sifat cahaya, Pak. Kurang menguasainya di sini karena apa, siswa belum bisa membaca tadi, jadi kan belum bisa menguasai. Dari tidak membacanya belum lancar, Ya, karena akhirnya siswa itu tidak sepenuhnya menguasai gitu, karena memang ada beberapa hal yang Bu Viro kemarin tampilkan, mungkin ada teks, mungkin siswa tersebut yang tidak bisa baca mungkin hanya bisa mendengarkan gitu. Tadi kan ada bermacam-macam yang mendengarkan. Terus menurut Bu Viro, apa yang menjadi kesulitan Bu Viro sendiri? Tadi kan siswa gitu. Iya, Siswa sekarang Bu Viro punya nggak kesulitan dalam proses pembelajaran? kesulitan saya hanya tadi Pak, yang apa, pada waktu anak mau mengambil buku untuk membaca itu, di situ kesulitan saya untuk pengaturan kelasnya, pengaturan kelas pada waktu mau literasi, hanya di situ aja. Kan anaknya masih berebut. Bu Viro buku karena memang belum diatur sedemikian rupa gitu, jadi anak masih berebut. Ibu, terima kasih. Terus berikutnya menurut Ibu, tadi kan Bu Viro ada kesulitan siswa atau kesulitan seperti Bu Viro sendiri gitu. Menurut Bu Viro kira-kira hal apa yang ingin dilakukan untuk mengatasi kesulitan siswa tadi dan mengatasi kesulitan Bu Viro sendiri? Hal yang ingin dilakukan. Yang ingin saya lakukan yaitu kalau setelah pulang sekolah saya memilih per kelompok Pak, bagi siswa yang belum lancar membacanya dan siswa yang sudah lancar tapi belum bisa memahami isi dari bacaan itu saya pisahkan. Ya, untuk 1 jam itu untuk kelas. Berarti ada jam tambahan? Ada 1 jam tambahan bagi siswa yang tadi membacanya kurang lancar, ya, dan bagi siswa yang sudah lancar tapi belum bisa memahami isi bacaan. Itu bagi siswa gitu. Ya. Nah, untuk bagi Bu Viro sendiri itu bagaimana untuk mengatasi kesulitan tersebut? Nah itu kan kalau saya itu kemungkinan di olahraga untuk nantinya harus selalu siap Pak. Iya, tadi kan kesulitannya Bu Viro itu karena untuk tadi mau literasi anak itu berebut, susah mengatur, jadi ke depan Bu Viro biar anak-anak itu lebih tertata kembali, itu Bu Viro punya ide seperti apa? Ya berarti saya nanti sebelum mulai pembelajaran untuk buku-buku yang nanti untuk dipakai untuk literasi itu sudah saya siapkan di kelompoknya masing-masing. Itu mungkin bisa lebih tertata mungkin. Ya, di kelompoknya masing-masing saya siapkan sendiri-sendiri. Jadi kan nanti siswa bisa mengambilnya, tidak berebut satu kelompok sudah. Tapi sementara ini kemarin itu buku yang buat literasi itu masih di lemari gitu? Bukan di meja, tapi mejanya nggak satu kelompok. Oh, masih satu kelas. Masih di meja yang itu ya, meja kelas gitu. Ya, jadi siswa akhirnya berdirinya bareng-bareng, akhirnya berebut. Iya, maksudnya di situ. Jadi yang belum bisa saya kuasai itu di situ. Jadi Bu Viro mempunyai tadi pemecatan masalah Bu Viro sendiri, nanti bukunya bisa dibagikan per kelompok gitu. Jadi itu sangat luar biasa sekali. Terus Bu, berikutnya kita perlu mengidentifikasi itu hal-hal yang kira-kira baik menurut Bu Viro dan yang perlu ditingkatkan kembali. Yang perlu ditingkatkan bagi saya yaitu mengenai inovasi pembelajarannya dan memberikan
apa pembelajaran yang memberikan pembelajaran yang ideal kepada Jadi itu dalam arti anak itu saya berikan maksudnya sesuai dengan minat ya, mau memberikan misalnya IPA yang tadi ya suka-suka saya, nanti kan berikutnya mau memberikan ini selanjutnya mengenai mata apa cermin gitu sudah saya jelaskan dulu. Jadi anak di rumah suruh membaca dulu kan sudah ada bayangan. Tapi Bu Mafiro itu memberikan pemahaman dulu supaya siswa itu bisa belajar juga di rumah. Jadi nanti datang ke sekolahan itu siswa jauh lebih siap, gitu, jauh lebih siap untuk menerima pembelajaran yang Bu Mafiro ajarkan gitu. Nah, Ibu, selanjutnya apa rencana Ibu ke depan dalam proses belajar? Rencana saya ingin selalu menggunakan apa ini alat peraga yang bagus, yang menarik supaya anak itu minatnya ada. Terus masalah penilaiannya juga harus ditingkatkan, menggunakan video-video yang menarik juga. Kemudian tentunya harus disemangati supaya anak senang. Seperti itu ya Bu, meningkatkan mood anak kembali semangat. Untuk menyanyikan sesuai dengan pembelajaran kan senang anak seperti itu. Oke, Ibu terima kasih atas jawaban tadi. Semoga nanti ke depan tadi rencana Bu Mafiro juga sudah sangat baik sekali. Semoga ke depan Bu Mafiro dalam proses pembelajaran itu bisa lebih siap lagi, bisa lebih menarik lagi, dan siswa itu bisa lebih tertarik dalam pembelajaran yang Bu Mafiro laksanakan di dalam kelas. Terima kasih Bu Mafiro. Semoga dalam observasi kali ini bisa lebih baik lagi untuk Bu Mafiro ke depan. Jadi nanti Bu Mafiro dalam pembahasan bisa lebih menarik. Terima kasih banyak juga untuk UTP yang sudah mendampingi, dan monggo Ibu Koke untuk memberikan refleksi terhadap dialog pasca observasi kali ini. Terima kasih kepada Pak Danang selaku CGP Angkatan 10 yang sudah melaksanakan dialog pasca observasi bersama dengan Ibu Mafiro selaku teman sejawat, dan dialog tadi sudah bagus sekali. Pak Danang sudah menggunakan alur cerita, yaitu mulai dari tujuan sudah disampaikan, kemudian identifikasi masalah juga sudah disampaikan, kemudian juga rencana aksi juga sudah tadi memancing Bu Mafiro untuk menanyakan bagaimana rencana aksi Bu Mafiro terkait dengan refleksi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mafiro, dan rencana aksi tadi juga sudah sangat tersambung juga dengan apa yang tadi sudah menjadi topik yang ingin dikembangkan Bu Mafiro untuk nanti bisa dikembangkan dalam pembelajarannya. Dan selanjutnya juga Bu Mafiro sudah menyampaikan juga tentang tanggung jawab atau komitmennya. Namun di sini tadi mungkin Pak Danang belum menanyakan tentang kolaborasi atau teman sejawat yang nanti akan membantu Bu Mafiro untuk melaksanakan aksinya atau menjalankan komitmennya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus dalam dialog tadi, dan mungkin nanti lebih dikembangkan lagi untuk nanti bisa saling berdialog setelah pasca observasi dengan teman sejawat yang lainnya mungkin. Terima kasih, itu saja refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.